Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Allah SWT masih melimpahkan banyak nikmat yang tak terhitung kepada kita semua. Dihidupkannya kita, disehatkannya kita, diberinya kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemanfaatan kita dan kemanfaatan sesama, berbakti kepada Allah SWT dan menebar manfaat untuk sesama manusia. Salatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya, nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian hadis kita, kitab Riyadhus Shalihin, yang kali ini sampai pada hadis yang ke-17 dari babul mujahadah, bab yang menjelaskan tentang mujahadah, berjuang sungguh-sungguh untuk menggapai ridha Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi asyar, hadis yang ke-17. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz. An Rabi'ata bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid. An Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Idris al-Khawlani. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi anillahi tabaraka wa taala, dalam apa yang beliau Nabi Muhammad SAW riwayatkan dari Allah SWT, annahu qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wajaltuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian adalah orang yang sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jayun illa man at'amtuhu, setiap kalian adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan dia. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan kepadaku, maka aku akan beri makan kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum adin illa man kasautuhu, setiap kalian adalah orang yang telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian ia. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku pakaikan, aku beri pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu siang, di waktu malam dan siang. Wa naghfirudz dzunuba jami'an, dan aku memberikan ampunan dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunkan bagi kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dzurri fatadurruni, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepadaku, maka kalian lalu memberikan mudarat. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan pernah bisa memberikan manfaat,
kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna walakum wa akhirakum, sekiranya orang-orang awal kalian dan akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, bangsa manusia kalian dan bangsa jin kalian, kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, mereka semua memiliki hati yang paling bertakwa sebagaimana hati salah seorang yang bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai', maka yang demikian itu tidak menambah dalam kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, sekiranya orang-orang awal kalian dan akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, dan manusia, golongan manusia kalian dan golongan jin kalian, kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum, semuanya memiliki hati seperti hatinya orang yang paling jahat di antara kalian, mana qasadzalika min mulki syai', yang demikian itu tidak mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna walakum wa akhirakum, sekiranya orang-orang awal kalian dan akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, dan manusia kalian dan jin kalian, qamu fi su'idin wahidin, mereka semuanya berdiri di sebuah tempat, fas'aluni fa'ataitu kulli insanin mas'alatuhu, maka mereka semuanya meminta kepadaku, maka aku beri setiap manusia permintaannya. Mana qasadzalika mimma indi, tidaklah berkurang demikian dari apa yang ada di sisiku. Illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke lautan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum, sesungguhnya amal-amal kalian aku himpunkan, summa ufikum iya, kemudian aku menyempurnakan pahalanya. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan barang siapa yang mendapati selain itu, selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menyalahkan, mengumpat kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, hadis ini luar biasa, cukup panjang, tapi insya Allah kita berusaha untuk selesaikan dalam satu pertemuan yang pendek. Maka dalam hadis ini ada banyak mutiara. Mutiara yang pertama, di mana Allah SWT berfirman bahwa Allah SWT sudah mengharamkan kezaliman untuk dirinya, maka Allah SWT mengharamkan kezaliman itu untuk makhluknya. Maka saudara-saudara sekalian, hendaknya kita jauhkan kezaliman ini dari diri kita. Kezaliman yang paling besar tentu saja adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kezaliman kepada sesama, maka hendaklah kita jauhi, tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang sesat kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan betapa hidayah itu adalah sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang paling berharga untuk kita minta kepada Allah SWT. Makanya paling tidak kita meminta petunjuk kepada Allah SWT dalam sehari semalam paling tidak 17 kali. Karena dalam surah Al-Fatihah, di mana kita wajib membacanya setiap kita salat, kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah SWT berfirman bahwa kita ini semuanya adalah orang yang lapar kecuali yang Allah berikan makan.
Karena sungguh kita ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika misalnya tidak turun hujan. Karena sungguh rezeki yang kita makan semuanya berasal dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala menahan rezeki kepada kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Maka dalam hadis ini Allah Ta'ala menyampaikan bahwa semuanya adalah orang yang lapar kecuali yang diberi makan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga makanan, demikian juga pakaian yang kita pakai, semuanya adalah telanjang kecuali orang-orang yang diberi pakaian oleh Allah SWT. Pakaian yang kita pakai ini semuanya berasal dari binatang atau tumbuhan, yang semuanya juga berasal dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kemudian yang keempat dalam hadis ini Allah Taala menyampaikan bahwa kita ini adalah pelaku dosa baik di waktu malam maupun siang. Tetapi Allah Taala selalu menerima permohonan ampun kalau kita mau mohon ampun. Saudara sekalian rahimakumullah, maka di antara amalan penting kita adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh kepada kita semua. Inni lastaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah. Sabda beliau, sesungguhnya aku dalam satu hari beristighfar pada Allah Ta'ala lebih dari 70 kali. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian berikutnya Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita semua bahwa kita tidak bisa memberi mudarat kepada Allah Ta'ala dan tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah Ta'ala. Justru Allah Subhanahu wa taala lah yang maha memberi mudarat kalau dia mau melakukannya, dan maha memberikan manfaat kepada kita. Maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah, bagian akhir dari hadis ini bahwa banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh manusia atau jin, semuanya dari awal sampai akhir tidak ada yang bisa menambah kerajaan Allah SWT. Dengan artian kerajaan Allah SWT sudah sempurna, tidak bertambah dan tidak berkurang sejak awal sampai akhir. Tidak bertambah dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dengan ibadah yang dilakukan oleh para hambanya, dan juga tidak berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh para hambanya. Saudara sekalian rahimakumullah, yang bagian paling akhir bahwa seandainya firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, semua orang berdiri di sebuah tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apapun, maka Allah Ta'ala lalu berikan kepada setiap orang itu permintaannya. Maka yang demikian firman Allah Ta'ala tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dicelupkan sebuah jarum kepada. Saudara sekalian rahimakumullah, maka apa yang ada di sisi Allah SWT tidak akan pernah habis. Justru yang ada di kita inilah yang akan habis. Maka jangan pernah bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu siap memberikan apapun yang kita minta. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian yang paling akhir dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghimpun amal perbuatan kita, menuliskannya, mencatatnya, dan akan memberikan balasan nanti di hari kiamat. Karena yang kita tahu saudara sekalian rahimakumullah, balasan itu ada balasan dunia dan ada balasan akhirat. Bagi kita orang yang beriman, atas kebaikan yang kita lakukan ada balasan dunia, dan yang paling penting adalah balasan akhirat. Demikian juga untuk segala kejahatan, dosa, ada balasan dunia, ada balasan akhirat bagi kita orang yang beriman. Bagi orang yang kafir, balasan kebaikannya cukup di dunia ini saja. Tidak ada
balasan kebaikan di akhirat. Dan untuk kejahatan mereka ada balasan dunia dan ada balasan akhirat. Maka firman Allah Ta'ala, kalau nanti kita di akhirat mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan surga, maka faliyahmadillah, maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan demikian juga yang terjadi di dunia ini. Sehingga Allah Ta'ala dalam sebuah ayat dalam Al-Quran berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang menimpa kalian dari kebaikan itu dari Allah Ta'ala, dan apa yang menimpa kalian keburukan itu dari diri kalian sendiri, meskipun semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian rahimakumullah, maka ketika ada keburukan, ini sebagai bahan evaluasi bagi kita, apa yang telah kita lakukan baik di dunia maupun di akhirat. Maka kalau ada kejelekan yang menimpa kita, fala yadumanna illa nafsah, firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Jangan menyalahkan siapapun, jangan mengumpat siapapun kecuali diri sendiri. Bahkan iblis pun nanti di neraka tidak mau disalahkan atas apa yang menimpa orang-orang yang berada di neraka. Saudara sekalian rahimakumullah, maka ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita semua dan keluarga dan orang-orang muslimin muslimat di masa pandemi ini. Dan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga kita nanti bisa menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.